Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan semua aktivitas positif kita sampai saat ini. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kultum kali ini kita akan membahas tentang tata cara kita melaksanakan sholat duha. Apa itu sholat duha? Sebelum kita menjelaskan tentang sholat duha, ada baiknya kita mengenal dulu kata duha itu secara bahasa adalah nama untuk awal siang, yaitu pagi. Sedangkan sholat duha dalam kaitan ilmu fikih adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu duha, yaitu mulai matahari terbit seukuran 1 tombak atau 7 hasta atau 2,5 meter sampai waktu zawal, yaitu saat matahari tergelincir ke arah barat. Lalu bagaimana hukum dari melaksanakan sholat duha itu? Dalam kajian ilmu fikih, hukumnya adalah sunnah muakkadah, sebagaimana yang tercantum di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Al-Bakri bin Sayyid Muhammad Syata' Ad-Damyati. Kemudian yang diperkuat di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sarraf An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzabnya, bahwa di sana dijelaskan bahwa hukum kita melaksanakan sholat duha adalah sunnah muakkadah. Lalu bagaimana keutamaan kita melaksanakan sholat duha? Keutamaan sholat duha sangat banyak, di antaranya yang pertama, menjadi sedekah semua tulang manusia. Jadi kalau kita melaksanakan sholat duha, itu pada hakikatnya kita sedang bersedekah atas tubuh tulang kita. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, an Aba Dzarrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa'muru bil ma'ruf sadaqah wanha anil munkar sadaqah wa yajzi'u min zalika rak'atani yarqahuma minat duha. Jadi diriwayatkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada sedekah yang hendaknya dilakukan atas seluruh tulang salah seorang dari kalian. Karena itu tasbih itu adalah sedekah, sedekah itu adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah, dan 2 rakaat salat duha mencukupi semuanya itu. Itu yang pertama di antara keutamaan. Yang kedua, keutamaannya adalah menjadi sholat kaum awwabin,
yaitu orang yang pulang atau orang yang bertobat setelah dia berpaling kepada Allah. Sebagaimana yang tercantum di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah atau Abu Hurairah, di mana qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yuhafizu ala salatid duha illa awwab. Qala wa hiya salatul awwabin. Rawahu Hakim wa qala hadisun sahih ala syarat Muslim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidak ada yang menjaga salat duha kecuali orang yang kembali kepada Allah dengan bertobat. Rasul kemudian bersabda lagi, salat duha adalah salat yang kembali kepada Allah dengan bertobat. Kemudian yang ketiga di antara keutamaannya adalah setiap 2 rakaat salat duha mempunyai keutamaan khusus sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ubaidillah dari Abdullah bin Amr. Ia berkata, aku bertemu dengan Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lalu beliau berkata, wahai paman, beritahukan diriku pada suatu kebaikan. Lalu Ismail bin Ubaidillah menjawab, aku bertanya kepada Rasul sebagaimana kamu bertanya kepadaku. Lalu beliau bersabda, bila kamu salat duha 2 rakaat maka tidak akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang lalai. Bila kamu salat duha 4 rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang bertobat. Bila kamu salat duha 6 rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang taat. Bila kamu salat duha 8 rakaat maka akan dicatat sebagai bagian dari kaum yang beruntung. Bila kamu salat duha 10 rakaat maka pada hari itu tidak akan dicatat dosamu. Dan bila kamu salat duha 12 rakaat maka akan dibangunkan untukmu sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Ketentuan waktu utama salat duha itu seperti apa? Waktu salat duha sebenarnya adalah mulai dari terbit seukuran 1 tombak sampai waktu zawal sebagaimana telah disebutkan. Namun demikian ada waktu yang lebih utama, yaitu ketika terik matahari telah terasa panas. Dalam fikih diistilahkan dengan rumus setelah melewati 1/4 siang, dihitung dari awal subuh, kira-kira mulai sekitar jam 9 sampai 10 pagi. Ya, sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam Muslim, di mana beliau diriwayatkan dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Sungguh ia pernah melihat segolongan orang melakukan salat duha, lalu ia berkata, tidakkah kalian tahu bahwa salat dalam waktu itu lebih utama? Sungguh Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat kaum awwabin, salat duha adalah saat kaki anak-anak unta merasakan panasnya bumi karena terik matahari. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, bisa kita cek nanti di dalam kitab yang ditulis oleh Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi dalam Syarahun Nawawi ala Sahih Muslim. Nah, ini bisa dicek. Lalu hikmah dari salat duha itu seperti apa? Hikmah salat duha pada waktu utama ini adalah agar setiap 1/4 siang kita tidak kosong dari salat. 1/4 siang pertama adalah salat subuh. 1/4 siang kedua adalah salat duha. 1/4 siang ketiga adalah salat zuhur. 1/4 siang keempat adalah salat asar. Nah, ini sebagaimana dinukil di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi di dalam Nihayatuz Zain bi Irsyadil Mubtadi'in. Kemudian berapa rakaat kita harus melaksanakan sholat duha dan apa bacaannya? Sholat duha itu sunnah dilakukan dengan 2 rakaat salam. Artinya setiap kita selesai 2 rakaat kemudian salam. Batas minimalnya adalah 2 rakaat, sedangkan batas maksimalnya adalah 12 rakaat. Adapun surat yang sunnah dibaca setelah surat Al-Fatihah adalah surat
As-Samsu dan Ad-Duha, atau surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas, atau lebih utama digabung rakaat pertama membaca Was-Samsi wa Duha dan Al-Kafirun, kemudian rakaat kedua membaca surat Ad-Duha dan surat Al-Ikhlas. Kemudian untuk rakaat-rakaat berikutnya surat Al-Kafirun di rakaat pertama dan Al-Ikhlas di rakaat kedua. Ini bisa dilihat di dalam tulisan yang ditulis oleh Syekh Daniyati dalam Hasyiah I'anatul Talibin. Kemudian bagaimana tata caranya dan niat doanya gitu. Nah, jadi ada tata caranya. Salat duha itu dilaksanakan sebagaimana salat sunnah lainnya, yaitu 2 rakaat salam. Pertama, niat di dalam hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Di dalam hati kita, usolli sunnatud duha rakaataini lillahi ta'ala. Jadi aku salat duha 2 rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya melaksanakan gerakan dan bacaan salat sebagaimana umumnya sampai salam dan 2 rakaat. Kemudian setelah selesai salam, seluruh salat kemudian membaca doa yang sangat populer, yaitu Allahumma inna duha duhauka wal baha bahauka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudra qudratuka wal ismata ismatuka Allahumma in kana rizqi bis sama fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana siran fa yassirhu wa in kana haraman fa tahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma atai ibadikas salihin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga anjuran kita membaca Allahumma bika usawilu wa bika uhawilu wa bika uqatilu. Dengan namamu aku menerjang, dengan namamu aku berupaya, denganmu aku berjuang. Kemudian ada lagi tambahan doa, yaitu membaca 40 atau 100 kali Rabbighfirli warhamni wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Tuhanku, ampunilah aku, kasihinilah aku, terimalah tobatku, sungguh engkau maha penerima tobat dan maha penyayang. Bisa kita cek nanti di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin yang ditulis oleh Syekh Daniyati. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tata cara kita melaksanakan salat duha. Semoga tata cara ini bisa kita laksanakan, kemudian salat duha ini bisa kita dawamkan dan mudah-mudahan menjadi jalan kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.